Hadirin jamaah rahimakumullah, sangat layak dan pantas kita bersyukur kepada Allah. Tidak berhenti Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Pada saat ini, dini hari ini, kita bisa merasakan nikmatnya, lezatnya menghadap Allah. Nikmatnya kita sholat malam. Dan ini adalah termasuk karunia Allah yang besar. Insya Allah, orang yang tidak berhenti mendekatkan diri kepada Allah, orang yang tatkala memiliki masalah kehidupan, maka dia senantiasa datang kepada Allah. Ada jaminan Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar terbaik. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya, umat yang ada di akhir zaman, yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini, mari kita bersama-sama untuk kembali mencermati firman Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu ayat di surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-118, Allah menyampaikan firman-Nya yang begitu indah dan juga sangat menggembirakan untuk orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan katakanlah olehmu Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, ighfir, ampunilah, warham, dan kasihanilah, wa anta khairur rahimin, dan engkau itu ya Allah, khairu, adalah sebaik-baik ar-rahimin, yang memberikan kasih dan sayang. Dalam surat yang lain kita juga sering menemukan pola teks kalimat seperti di surat Al-Mu'minun ini. Umpamanya kita sering menemukan ayat saat tadi dari mulai, mungkin tadi ada yang dari jam 10, jam 11 mulai tadarus Al-Quran, menemukan beberapa ayat yang ujungnya innallaha ghafurun rahim, kanallahu ghafuron, dan beberapa ayat lainnya yang semakna dengan itu. Hadirin rahimakumullah, salah satu yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman adalah ampunan dari Allah, adalah pemaafan dari Allah. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan ketika memasuki 10 terakhir, umumnya disebut dengan malam-malam Lailatul Qadar, Rasulullah memberikan tuntunan dalam doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maaf, memaafkan, mohon maaf. Hadirin rahimakumullah, itu adalah bagian yang dipintakan dan dimohonkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriktikaf. Dan ternyata hadirin rahimakumullah, kalau kita juga melihat beberapa hadis-hadis lain yang ada kaitannya dengan penafsiran dari surat Al-Mu'minun, juga surat atau ayat yang lainnya, maka luasnya ampunan Allah itu melebihi murkanya. Kasih sayang dan cintanya Allah itu melebihi, bahkan mengalahkan murkanya Allah. Mari kita lihat salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas. Kita lihat bagaimana hadis ini. An Anasin radhiyallahu anhu qala,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Allah Ta'ala, ya bana Adama, ma da'autani wa raujautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bna Adama, lau balagot dzunubaka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Ya bna Adama, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani lam tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah termasuk hadis yang matanya Rasulullah tapi isinya firman dari Allah dan diistilahkan dengan hadis qudsi. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Tinggi berfirman, dan ini diawali dengan kalimat di mana 3 bagian yang disampaikan Rasulullah ini, kalimat awalnya sama, ya bena Adam, ya bena Adam, ya bena Adam. Yang pertama adalah, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosa-dosamu dan kesalahan-kesalahanmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bna Adam, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Kemudian yang ketiganya, ya bena Adam, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu ampunannya. Hadirin rahimakumullah, kabar bahagia untuk orang-orang yang beriman dengan hadis qudsi ini. Di kalimat yang pertama yang diawali dengan yabna Adam, Allah, Rasulullah di sini menyampaikan sabdanya, jika kita datang kepada Allah, jika kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka apapun permohonan dan harapan kita, ada jaminan pasti Allah akan mengabulkannya. Kemudian yang kedua, seandainya dosa-dosa seseorang itu begitu banyak, bahkan banyaknya seperti banyaknya awan di langit, kemudian memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuninya. Kemudian kalimat yang ketiga yang sama diawali dengan ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, wahai anak Adam, jika datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi tapi tidak mensekutukan Allah barang sedikit pun, maka dosa yang sebesar itu, tatkala nanti seseorang datang menghadap Allah, Allah pun akan datang menghadapnya dengan sebanyak ampunan dosa-dosa tersebut. Tak ada lagi yang paling nikmat dan berbahagia serta beruntung untuk seseorang adalah tatkala mendapatkan ampunan dan ridha Allah, dan balasan akhirnya adalah surganya Allah. Hadirin rahimakumullah, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, juga dari ayat tadi. Pertama, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun, Allah maha penghapus dosa. Dan kita selaku hambanya sangat layak untuk senantiasa saling memaafkan. Tidak berarti karena merasa benar sehingga kita menekan bahkan mencaci orang lain yang menurut kita salah, tapi justru orang yang beriman
orang yang memiliki sifat lain dan lemah lembut justru senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Dan itu adalah contoh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dihina, dicaci maki, diludahi, tapi justru dengan kesolehan beliau, dengan kesabaran beliau, orang yang tadinya benci dan anti justru malah menjadi abdinya, menjadi pengikutnya, menjadi orang yang membantu perjuangan dakwah Islam. Kemudian hadirin rahimakumullah, sebagai hamba kita diwajibkan untuk berdoa kepada Allah. Pernah ada cerita pendek begini, seseorang suatu saat menemukan kesulitan. Kemudian dia datang kepada temannya dengan harapan dia bisa membantunya. Tapi ternyata temannya sedang tidak memiliki uang dan akhirnya tidak bisa memberikan bantuan. Datang lagi ke teman satunya lagi, sama seperti itu. Datang lagi ke teman yang ketiganya, sama seperti itu. Dia semakin bingung. Tapi sayang, kenapa dia tidak datang kepada Allah? Padahal Allah pasti memberikan jaminan untuk setiap masalah, untuk setiap kesulitan. Jika seseorang datang kepada Allah, Allah pasti akan memberikannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian, maaf dan ampunan Allah melebihi dan lebih besar dari dosa-dosa seseorang. Maka jika dia datang kepada Allah tapi dengan tidak menyekutukan Allah, sebanyak apapun dosa tersebut, apakah seperti awan di luar angkasa, di langit, ataupun sebanyak di bumi ini, jika dia datang kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan memberikan ampunannya. Kemudian di ujung hadis tadi, la tusyrik bi syai'a. Walaupun orang banyak dosa, banyak kesalahannya, Allah pasti mengampuninya. Tapi di sini ada kalimat la tusyrik bi syai'an. Catatannya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan sekecil apapun. Artinya hadirin rahimakumullah, nilai-nilai tauhid senantiasa harus kita bersihkan dengan banyak beristighfar, dengan banyak membaca kalimah-kalimah thayyibah, dengan menjauhi perbuatan walaupun mungkin sederhana, tapi jika itu menjurus kepada syirik, maka kita berlindung kepada Allah, segera istighfar dan segera memohon ampun. Hadirin rahimakumullah, setiap orang memiliki kekurangan, termasuk setiap orang memiliki kesalahan, setiap orang memiliki aibnya. Maka dengan hadis ini peluang besar untuk seluruh manusia, utamanya untuk orang-orang yang beriman, pintu maaf Allah dan ampunan Allah senantiasa terbuka dan dibukakan. Termasuk hadirin rahimakumullah, bisa juga kita temukan yang semakna dengan ini, selain juga hadis tadi, selain juga surat Al-Mu'minun ayat ke-118, juga di surat Az-Zumar ayat 53, serta di banyak surat-surat lainnya. Harapan kita tentu, kita berikhtiar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan ini, bulannya berkah, bulannya ampunan Allah, saatnya dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka, segala macam dimudahkan dan dilipat gandakannya pahala orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan tatkala kita selesai mengikuti pelatihan ini, diklat ini, masuk di tanggal 1 Syawal, kita termasuk orang yang Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam, kembali kepada tauhid, dan kembali kepada nilai-nilai kesucian. Amin ya rabbal alamin. Itu kiranya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk saya sendiri mudah-mudahan bermanfaat dan jadi kebaikan, dan mudah-mudahan juga untuk hadirin jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan pula kita termasuk orang yang tidak berhenti untuk senantiasa memohon ampun, beristighfar dan taubat kepada Allah. Mudah-mudahan tatkala kita meninggalkan alam yang fana ini, kita termasuk yang husnul khatimah. Kita termasuk orang yang mendapatkan magfirah ampunan Allah. Dan mudah-mudahan kelak nanti kita dikumpulkan lagi seperti berkumpul pada saat ini, nanti berkumpul di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah hafasun qarib wa basyiril mu'minin. Bilih aya sahur teka ukur, basa teka riksa, nada agung cukup lumur, jembar hapuntena. Cag urang dugi ka dieu, urang tenden dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang,
paragi nyokot ninggalkeun, mudah-mudahan sanes waktos urang ditepakeun deui di Masjid Permata Iman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.